Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala da'wata dilalatan alal huda wal khair Sabilal anbiya'i wal mursalin Wa awliya'ihi salihin Wal ulama'il amilin ar-rasihina bil ilmi wal yaqin Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Hadirin muasyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala ungkapan puji dan rasa syukur marilah kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi abdun syakur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak dan luas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai kita kalau disuruh menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat kemudahan, kelancaran, keselamatan, ketenangan, ketentraman, dan lain-lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda kita semua, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, materi khutbah intinya tiada lain adalah nasihat singkat diambil dari Al-Quranul Karim, Al-Quran surat Fatir ayat yang kedua yang sudah Hoti bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah. Apa saja yang Allah bukakan berupa rahmat kepada manusia, fala mumsikalaha, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Demikian juga wa ma yumsik, segala sesuatu yang Allah tahan, fala mursilalahu min ba'di, maka tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, Allah Maha Gagah, Maha Bijaksana. Hadirin rahimakumullah, khatib ingin menggarisbawahi terhadap makna rahmat dari firman Allah ini. Rahmat kadang diartikan sebagai kasih sayang. Rahmat Allah itu sedemikian luasnya. Ada keterangan menyebutkan rahmat yang Allah turunkan di dunia ini hanya 1% saja jika dibandingkan dengan rahmat nanti yang Allah turunkan di akhirat kelak, yaitu 99%. Tetapi dengan yang 1% ini disebutkan di situ bahwa dengan yang 1% ini seorang ibu bisa memberikan kasih sayang kepada anak. Dengan yang 1% ini maka Allah dengan yang 1% ini melimpah berbagai macam kebaikan di dunia ini. Rahmat bisa jadi kemuliaan, rahmat bisa jadi kemudahan. Seseorang diberikan kemuliaan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya, bisa jadi ini merupakan rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah apabila sudah bermaksud menurunkan rahmat kepada seseorang, termasuk rezeki kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa membendungnya. Salah satu makna rahmat juga adalah berupa nikmat kemerdekaan yang 2 minggu yang lalu sudah diperingati.
Rahmat sedemikian penting sampai setiap muslim ketemu dengan muslim lain berucap salam, dan hakikatnya adalah doa berisi keselamatan, keberkahan, dan juga rahmat. Orang masuk surga katanya dengan rahmat Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yadkhulul jannah amaluh, tidak akan pernah memasukkan ke dalam surga amalnya illa angtagodda maniyallahu bi rahmah, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah karena rahmatnya. Abu Usamah dalam Riyadhus Shalihin, dengan rahmat ini bukan berarti bahwa seorang muslim tidak perlu beramal. Amal tetap, tapi hakikatnya yang menyebabkan masuk surga hakikatnya adalah rahmat Allah. Sebab kalau nanti ahli surga kemudian merasakan kenikmatan surga, dia bandingkan dengan amal-amal yang pernah dilakukannya di dunia ini, maka masih tidak sebanding antara amal yang ia kerjakan dengan surga yang Allah berikan. Ya, kadang-kadang ukurannya ini sederhana. Misalnya untuk bisa masuk surga saja, di dalam saku kita ada beberapa uang, katanya, uang kertas, 5.000, 10.000, 50 sampai 100.000. Ini sering disampaikan oleh para penceramah. Maka ketika lewat kotak amal, maka mana yang akan kita pilih? Maka seringkali kita memilih yang mungkin yang paling kecil di antara uang kertas tersebut. Kadang-kadang kalau mendengar adzan berkumandang di masjid, masihlah kita menunda-nunda dan berleha-leha, menunda-nunda waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi kalau dibandingkan antara amal yang kita perbuatan dengan surga yang Allah janjikan masih sangat jauh. Belum lagi dengan seberapa jauh kemampuan kita bisa meninggalkan kedurhakaan, amal-amal yang dilarang. Hadirin rahimakumullah. Kembali, salah satu definisi rahmat yang memenai rahmat ini adalah nikmat kemerdekaan yang diperingati 2 minggu yang lalu, hari kemerdekaan RI yang ke-78. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia semua bersuka cita dengan kemerdekaan. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah kita harus mampu menemukan apa hakikat dari kemerdekaan itu. Ternyata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada salah satu alineanya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, di situ ditemukan bahwa hakikat kemerdekaan ini setidaknya ada 2. Yang pertama, hakikatnya adalah rahmat Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sisi yang lain, hakikatnya adalah juga keinginan, cita-cita, keinginan masyarakat Indonesia. Ketika keinginan masyarakat Indonesia bertemu dengan kehendak Allah, maka jadilah karunia kemerdekaan ini. Kalau dari sudut pandang, katakanlah dari sudut pandang Allah, ini sudah menjadi garis takdir, titis tulisnya bahwa bangsa Indonesia harus merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Nah, ini kalau dikembalikan kepada patir ayat yang kedua tadi, tidak akan ada yang bisa menahan jika Allah sudah menghendaki kemerdekaan ini diberikan. Jadi hakikatnya kemerdekaan itu bukan hadiah dari bangsa Belanda, bukan pemberian dari bangsa Jepang, juga bukan semata-mata karena bambu runcing. Tetapi ada satu hal, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama kita dahulu dalam mukadimah itu, bahwa hakikat kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu di satu sisi. Dan pada sisi yang lain, sudah barang tentu kemerdekaan adalah keinginan masyarakat Indonesia. Sebab kalau kita perhatikan, mana ada di dunia ini manusia senang dan suka dijajah. Manusia satu dijajah oleh manusia yang lain, bangsa yang satu dijajah oleh bangsa yang lain, sehingga kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Rakyat Indonesia merasakan, bisa dibayangkan 350 tahun dijajah oleh bangsa Belanda.
kurang lebih 4 generasi dijajah. Yang namanya dijajah seperti cerita-cerita nenek moyang kita dahulu, atau sering kali dijelaskan oleh guru-guru sejarah. Tidak ada enaknya. Ada yang disebut kerja tanam paksa, ada yang disebut dengan kerja rodi. Dibuat lahan perkebunan, penduduk disuruh bekerja, tetapi kemudian hasil yang terbesarnya dibawa ke negeri penjajah. Disuruh membuat jalan, misalnya seperti Cadas Pangeran, berapa banyak rakyat yang menjadi korban. Jadi tidak ada enak yang namanya hidup dijajah itu. Orang sudah tidak tahan. Sehingga para guru-guru sejarah itu selalu menjelaskan dengan penuh semangat berapi-apinya, berkobar-kobar di hadapan guru SD. Pengalaman saya dulu waktu di SD, mungkin gurunya termasuk guru yang hidup di berbagai zaman, 4 zaman setidaknya hidup di zaman kolonial. Kalau sudah menjelaskan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia waktu itu, merdeka atau mati, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Karena hakikatnya dijajah itu bukan hanya fisik, juga batiniahnya. Ibnu Asyura mengatakan hakikat kemerdekaan itu adalah hurriyah. Hurriyah ini kemerdekaan, hurriyatul akidah, kemerdekaan dari sisi keyakinan. Dapat dibayangkan dulu ketika di zaman Jepang, cara beragama itu betul-betul didikte. Di zaman penjajahan Belanda juga sedemikian juga. Di zaman Jepang, rakyat Indonesia disuruh menyembah ke matahari sesuai dengan agama yang diyakini oleh orang Jepang, yaitu agama Shinto. Tetapi kaum muslimin Indonesia tentu tidak akan mau ketika disuruh untuk menyembah kepada matahari itu, karena menyembah matahari sama dengan salah satu perbuatan musyrik. Maka perlawanan demi perlawanan, maka konsekuensi yang diterima, salah satunya misalnya Kiai Ijat Mustafa, pesantren Sukamanah Tasikmalaya, itu katanya harus digusur tangan dan kakinya dengan kendaraan, dengan kesaksian yang sangat mengerikan. Demikian juga perlawanan demi perlawanan. Bersamaan dengan itu, inilah hakikat Allah kalau kita jabarkan. Di mana letak rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu adanya ketika Allah sudah bermaksud memberikan kemerdekaan, seperti kemerdekaan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Kadang-kadang di luar pikiran manusia. Ketika Jepang melatih pemuda-pemuda Indonesia bergabung ke dalam peta, pada waktu itu di luar dugaan. Maksudnya kalau bangsa Jepang adalah mereka menginginkan tambahan pasukan. Tetapi dengan izin Allah, ketika harus berhadapan dengan sekutu menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, membuat Jepang bertekuk lutut. Bersamaan dengan itu telah bangkit kesadaran nasional. Hadirin rahimakumullah, tentu akan panjang kalau mengurai bagaimana sejarah itu. Tetapi intinya sudah sepantasnya rakyat Indonesia selain dengan acara-acara lain ketika 17 Agustus adalah merenungkan kembali bagaimana sepak terjang perjuangan para pendahulu. Kadang orang-orang tua kita tidak ada salahnya, mungkin veteran disuruh bicara bagaimana perihnya perjuangan di masa perjuangan kemerdekaan. Terutama itu disampaikan kepada generasi-generasi muda supaya memahami hakikat perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terpenting kalau melihat kepada amanat itu, berarti amanatnya adalah bagaimana masyarakat Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Mensyukuri salah satunya adalah jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladina nasullah. Sebab sangat boleh jadi kalau rakyatnya tidak bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan pun Allah akan ambil kembali. Sehingga jangan jauh dari agama, jangan tinggalkan agama. Tetap dekat dengan Allah. Itulah paling tidak amanah agama, tetap harus dijaga dan dipertahankan dan harus diajarkan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai perbuatan, dengan pembangunan, dengan semangat belajar, dengan berkarya,
dengan mengisi waktu ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan ada nilai guna dan manfaatnya. Aqulu qauli hada astagfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi habana bil imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini khatib hanya ingin menekankan kembali bahwa hakikatnya rahmat Allah itu sangat luas. Jangan sampai karena sesuatunya rahmat Allah kemudian sebagai umat Islam kita menganggap enteng terhadap persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan kewajiban kita kepada Tuhan. Sebab hakikatnya rahmat Allah ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkannya melalui kewajiban-kewajiban amaliyah ibadah yang sudah digariskan. Allah juga sering menyatakan orang-orang akan masuk surga dengan selamat. Tiada antara lain misalnya adalah absus salam, wa imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil lail wan nasu niyam. Kadang-kadang itu juga bukan perkara yang mudah. Sehingga barangkali kita bisa melihat bagaimana rahmat Allah akan diberikan apabila orang mau bersusah payah, bekerja keras untuk mewujudkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya tersebut. Demikian juga hakikat kemerdekaan adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mensyukuri kemerdekaan ini, menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara ini, mengisinya dengan amaliyah-amaliyah yang baik, yang positif, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, mungkin juga teknologi, tetapi iptek saja tidak cukup, harus dibarengi dengan imtak. Imtak dan iptek kemudian dibuat sejalan, seiring, sehingga inilah harapan kita, mudah-mudahan bukan hanya makmur negerinya tetapi juga Allah ridho terhadap segala usaha yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Subhanallahi wa bihamdihi wa adada khalqih wa zinata arsyih wa ridha nafsih wa adada kalimatih. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.